Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait masalah tauhid. Dan pembahasan masalah tauhid ini atau ilmu yang terkait dengan masalah tauhid merupakan ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Ya, karena bagaimana mungkin seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak mengenal siapa Rabb-nya yang sebenarnya kita agungkan. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu taala menyebutkan bahwa ar-rihlah fi talabil ilmil wajib, jadi menempuh perjalanan dalam mencari ilmu yang wajib, la yushtaratu fihi idnul walidain, tidak disyaratkan harus minta izin kepada kedua orang tua, karena nanti dia yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tuanya. Ya, kalau dia seorang muslim, mengaku seorang muslim, lantas tidak mengenal tauhid, maka akan berat, ya, akan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sampai mengatakan, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, wa talabul mafruḍ, dan mencari ilmu yang wajib ala kulli muslim, yang wajib bagi setiap muslim, huwa talabul ilmi alladhi, yaitu dia mencari ilmu yang la yasi'u jahluhu, yang tidak pantas seorang muslim itu jahil dengannya. Tidak pantas dia jahil, tidak ada peluang dia jahil di situ. Fatajuzur rihlatu bi ghairi idnil walidain, maka boleh seseorang menempuh perjalanan, ya, walaupun tanpa izin kedua orang tuanya. Maka kami wasiatkan wa ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi manfaatkan usia kita, manfaatkan umur kita, manfaatkan hidup kita ini, jangan sampai kita tidak pernah belajar tauhid. Ya, pelajarilah yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, hak rububiyahnya, hak uluhiyahnya, hak asma wa sifatnya, dan pelajarilah hal-hal yang harus kita jauhi dari perkara-perkara kesyirikan yang itu merupakan dosa besar dan bisa merusak, menghapus seluruh amal ibadah kita. Tapi ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemarin sama mana ikhwah? Kemarin sama pada bab al-inabah, ya. Sekarang kita masuk pembahasan al-isti'anah. Jadi penulis di sini Syekh Muhammad menyebutkan bahwa di antara bentuk ibadah adalah al-isti'anah, ya, wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu, ya. Beliau membawakan di antara bentuk macam ibadah adalah isti'anah. Nah, kita akan bahas apa itu definisi al-isti'anah dari syarah yang ditulis oleh Dr. Haitham. Baik, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya isti'anah merupakan ibadah yang agung, firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Ya, kami memohon pertolongan.
Kemudian wafil hadis, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idasta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini dalil, ya, dua dalil yang dibawakan oleh penulis yang menunjukkan bahwa isti'anah merupakan ibadah. Sekarang kita jelaskan, ya, sedikit tentang dalil ini. Jelaskan tentang dalil ini, bahwa seorang muslim, ya, diperintah untuk terus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita sadar bahwa kita merupakan hamba yang lemah, ya, makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Maka kewajiban seorang hamba terus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala aktivitasnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan, ya, bahkan kita berdoa, ya, dalam sholat kita minimal 17 kali, 17 rakaat membaca surat Al-Fatihah, yang di situ ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah, hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Belum sholat sunnahnya, jadi 17 kali, 17 rakaat. Mulai dari sholat fajar atau sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian ditambah asar 4 rakaat, 4 2, berapa itu? 10, ya. Kemudian maghrib 3 rakaat, 13, ditambah 4 rakaat pada sholat isya, kemudian jadi 17 rakaat. Ini yang wajib, 17 rakaat, 17 kali berarti kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan kita akan jelaskan, ya, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan atau menspesialkan, mengkhususkan kalimat isti'anah setelah ibadah. Perhatikan ya kalimatnya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Ibadah apapun bentuknya, ya, segala macam bentuk ibadah, mau sholat, mau zakat, puasa, baca Quran, sedekah, birrul walidain, apapun bentuk ibadah, hanya kami tujukan kepadamu wahai Allah. Berarti di sini ada perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian kalau kita cermati di sini wahai teman-teman semuanya, Allah mendahulukan maf'ul bihnya, iyyaka na'budu. Jadi objeknya itu didahulukan, hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Ya, kalau secara struktur normalnya susunan kalimat kan subjek, predikat, objek. Yang namanya objek itu kan biasanya di akhir. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sastra bahasa Arab yang sangat luar biasa kedalamannya, Allah kedepankan objek daripada subjek atau predikatnya. Bahkan subjek predikatnya diakhirkan, na'budu, terakhir. Ini para ulama menyebutkan bahwasanya hada yufidu lil hasr atau yufidul hasr. Ini menunjukkan pembatasan bahwa ibadah hanya diberikan semata-mata karena Allah. Ibadah hanya untuk Allah, tidak yang lainnya. Ya, lil hasr. Kemudian kita lihat kalimat setelahnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Nah, para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan
Kenapa kalimat isti'anah dispesialkan di sini? Penyebutan kalimat isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Paham ya? Jadi setelah disebutkan ibadah secara umum, kami beribadah hanya kepadamu lah kami beribadah secara umum, ibadah apa saja. Kemudian disebutkan ibadah yang berbentuk isti'anah secara spesial, secara khusus. Apa rahasianya? Ya, apa rahasianya? Perhatikan di situ. Kenapa nggak disebutkan ibadah-ibadah yang lainnya saja? Padahal ibadah kan banyak. Tadi saya katakan ya, ada sholat, puasa, baca Quran, wes macam-macam ya, birrul walidain dan macam-macam. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau khususkan bentuk dari ibadah isti'anah di sini? Apa rahasianya? Pasti ada rahasianya di sini. Ya, kita baca rahasianya. Ya, kenapa nggak ibadah yang lainnya saja? Kok kenapa harus isti'anah yang disebutkan dalam konteks kalimat ini atau konteks ayat ini? Baik, ada Sandra Nasadi, lihat. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadah. Penyebutan khusus isti'anah setelah ibadah secara umum, ya. Padahal isti'anah bagian daripada ibadah, tapi kenapa dia disebutkan secara spesifik atau secara khusus? Lihat, ma'aduhuliha fiha, padahal isti'anah bagian daripada ibadah. Lihtiyajin nas fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billah. Karena butuhnya manusia, butuhnya hamba dalam segala ibadah, butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya ikhwah, perhatikan ikhwah. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat 5 waktu kecuali karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kita bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud, ya, atau untuk membaca Al-Quran. Itu tidak lain karena karunia pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa datang di majelis ini, hadir bermajelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan keterangan para ulama, melainkan semata-mata pertolongan karena Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian, ikhwan? Kenapa demikian? Coba bisa renungkan. Banyak orang yang rumahnya, bahkan tempat tinggalnya itu di depan masjid, di seberang masjid, di samping masjid. Namun ketika mendengar suara adzan, panggilan adzan, hayya 'alas shalah, terkadang mereka masih duduk di rumah, santai, menonton televisi, ya, sibuk dengan gadgetnya, dengan HP-nya, sibuk dengan urusan keluarganya. Padahal Allah sudah panggil dan rumahnya samping masjid, atau di sebelah masjid, atau bahkan di depan masjid. Tapi nyatanya Allah nggak berikan taufik, nggak berikan pertolongan kepadanya, maka dia enggan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Maka kita sangat bersyukur kalau Allah gerakkan hati kita ketika mendengar panggilan suara adzan, lantas kita berjejak, ya, bersegera, ya, untuk pergi ke masjid. Ini taufik dari Allah Azza wa Jalla. Karena nggak semua orang diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki sholat 5 waktu di masjid. Nah, kita bisa saksikan suara adzan berkumandang, banyak yang masih nongkrong di pinggir jalan, ngobrol, main HP, ya, bahkan ada sibuk jalan-jalan di mall, bahkan ada yang sibuk di pasar dengan niaganya. Padahal jelas suara adzan terdengar sangat keras, bahkan dekat dari tempat dia. Namun kalau bukan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka seorang hamba tidak mampu mewujudkan ibadah tersebut. Ini rahasianya, ya. Artinya segala bentuk ibadah apapun, mau sholat, mau puasa, mau birrul walidain, apapun bentuknya, tidak akan terwujud, ikhwah, kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah rahasia kenapa Allah spesialkan, ya, khususkan penyebutan isti'anah daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Segala ibadah tidak akan terwujud
melainkan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami ya? Baik, kita baca lagi. Fa innahu illam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Ya, kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala bahwa karena butuhnya seorang hamba untuk melakukan berbagai bentuk ibadah, yaitu membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya, maka tidak akan terwujud ya dari apa yang Allah inginkan, yaitu apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Akbar. Makanya ikhwah, 17 kali minimal ya ini ya. Ini yang wajib kita minta tolong kepada Allah. Dalam surat Al-Fatihah tadi yang kita baca, dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini butuhnya. Ini menunjukkan lemahnya seorang hamba yang harus terus minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi senang, lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan kita semuanya dalam bentuk aktivitas apapun, mau makankah, ya, mau baca Qurankah, kita kan diperintah, dianjurkan untuk membaca bismillah. Coba kita renungkan, bismillah dengan menyebut nama Allah. Di situ ba isti'anah, ba meminta pertolongan ya untuk melaksanakan aktivitas ini. Ya bismillah, kita mau makan aja minta tolong loh, bayangkan, masya Allah, makan loh ya. Bismillah, minta pertolongan kepada Allah supaya berkah yang kita makan ini. Ya, segala bentuk aktivitas apapun, minta pertolongan dengan membaca bismillah, ba isti'anah. Ya, begitu ya kawan ya. Itulah barokahnya ya orang yang terus minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun ya, mungkin kita mau masuk rumah, bahkan ya mau masuk rumah baca bismillah. Ya, baca bismillah. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Begitu terus ya. Nah, itu loh fungsi seorang hamba menyandarkan ya setulus hatinya pertolongan Allah Azza wa Jalla, bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan membaca bismillah. Ya kan, bahkan dalam hubungan suami istri ada doanya kan, bismillah juga. Ya, dan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan lemahnya seorang hamba yang dia harus minta pertolongan kepada Rabbnya. Kemudian ayat yang selanjutnya itu apa? Hadis ya. Hadis ini ya, hadis perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ibnu Abbas. Bayangkan, Nabi sudah menanamkan, memberikan pelajaran tauhid kepada anak yang masih kecil, ya Ibnu Abbas. Ya, ihfadillah yahfadka. Wahai gulam, wahai Ibnu Abbas, jagalah Allah. Hak-hak Allah, maksudnya gitu ya, perintahnya dilaksanakan. Kemudian larangannya dijauhi. Yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Maka jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan ya pertolongan ketika engkau dalam kondisi sempit. Ya, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah hak-hak Allah, niscaya Allah Allah akan mendapati. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepadamu dalam kondisi sempit maupun kondisi lapang. Ida sa'alta fas'alillah, ini ayatnya, hadisnya, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, maka jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil, tauhid. Ya, agar seseorang tidak bersandar kepada makhluk, ya tidak meminta-minta kepada makhluk. Ya, dia berusaha untuk ya menyandarkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'lam,
annal ummata law ijtama'uka ala ayyadurruka lam yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allahu laka. Perhatikan nasihat yang sangat luar biasa untuk menjadi sang pemberani. Ya, Nabi mengajarkan Ibnu Abbas menjadi sosok ya sahabat yang luar biasa dan pemberani. Ketahuilah, wa'lam annal ummah, sesungguhnya ya suatu umat atau golongan, kelompok, kaum, seandainya suatu kaum lawajtama'uka, mereka bersatu padu berkumpul, ala ayyadurruka, untuk mencelakai kamu, ya, lam yadurruka, mereka enggak bakal menjadikan kamu itu binasa atau celaka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertulis dalam takdir. Illa qad katabahu Allahu laka. Jangan takut. Seandainya ada orang berkumpul bersatu padu untuk membinasakan kamu, wahai ghulab, nggak akan bisa terwujud kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka nggak usah takut. Sebaliknya, wa in ijtama'uka ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa qad katabahu Allahu lak. Sebaliknya, jika mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak bakal mampu untuk memberikan manfaat sedikit pun kepadamu kecuali apa yang sudah Allah tuliskan takdir untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah terangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran. Allahu Akbar. Ya, jadi kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bagaimana sifat menjadi sang pemberani. Tidak usah takut. Ya, berapapun jumlah manusia yang ingin membuat makar yang buruk kepada kita, membinasakan kita, menghancurkan kita, ingat, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan membahayakan sedikit pun makar mereka, ya, niat buruk mereka nggak bisa. Kalau bukan karena, kalau tidak akan bisa kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak perlu takut. Terus minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita ya menjadi seorang muslim yang muwahhid, akan terus menjadi hamba yang berani. Ya, nggak perlu takut, karena Allah lah tempat kita berlindung. Zat yang menciptakan kita, dialah yang mampu untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Baik. Sekarang kita baca definisi. Sudah saya jelaskan tadi tentang isti'anah, ya, dari dalil-dalil tersebut. Sekarang kita baca definisi dari penulis di sini, ya. Baik. Kata Syekh Dr. Haitham, al-isti'anatu, definisinya ya, talabul auli, meminta pertolongan. Jadi susah katakan ya, isti'anah itu meminta pertolongan. Tapi nanti ada perbedaannya dengan istighosah. Kalau di bahasa Indonesia kan sama, meminta pertolongan. Tapi dalam bahasa Arab, ya, karena bahasa yang luar biasa, tentu berbeda. Kalau bahasa Arab, isti'anah itu perbedaannya apa? Meminta tolong kepada Allah di waktu syiddah, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya, di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Itulah isti'anah. Dalam kondisi lapang kita minta kepada Allah. Dalam kondisi sempit apalagi ya, harus kita minta tolong kepada Allah. Itu isti'anah bersifat umum. Ya. Talabul aun minallahi minasyiddah, ya, dalam kondisi syiddah maupun kondisi rohah, kondisi apa? Lapang. Sedangkan istighosah kebanyakan penggunaannya dalam Al-Quran itu meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi sempit. Mungkin kondisi sedang terkena musibah,
Ya, seperti mungkin kemarau, kita istighosah, minta tolong kepada Allah agar Allah hilangkan musim kemarau ini. Ya, Allah turunkan hujan. Timpa musibah, tsunami, ya, bencana-bencana yang lainnya. Itu namanya istighosah. Itu sedikit perbedaannya. Terus di sini kata Syekh Dr. Haisam, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fi hadhihi al-ayah taqdimu ma min haqqihi ta'khir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Maksudnya apa? Objeknya. Ini menunjukkan apa? Ya, kehebatan atau keunggulan sastra Arab ya. Allah di sini mendahulukan yang seharusnya diakhirkan tapi didahulukan. Tadi objeknya adalah iyyaka tadi. Iyyaka itu seharusnya kan na'budu iyyaka begitu. Cuman di sini Allah dahulukan objeknya iyyaka na'budu. Apa fungsinya di sini? Apa maksudnya? Apa gunanya? Wa hadza yadullu 'alal hasr. Karena ini ingin menunjukkan bahwasanya pembatasan ibadah ya, meminta tolong, memohon pertolongan, beribadah hanya semata-mata ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yakni la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa minka. Maksudnya apa? Kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepadamu. Dan kami tidak meminta pertolongan kecuali kepadamu wahai Allah. Nah ini rahasianya ya kawan. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab akan tambah luar biasa ketika baca Al-Fatihah dalam sholat kita renungi bagaimana sastranya di situ. Apalagi tahu artinya ya. Masya Allah, sangat dahsyat sekali itu. Ya, akan menambah kekhusyuan kita dalam ibadah. Baik. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, ya, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan Abdullah bin Qais, ya, Abdullah bin Qais diperintah sama Nabi untuk mengucapkan, ya Abdullah bin Qais, qul la haula wa la quwwata illa billah. Katakanlah, tidak ada daya dan upaya melainkan dari pertolongan Allah, melainkan pertolongan Allah. Fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Karena kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah kanzun, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Maka teman-teman jangan pelit-pelit ya ketika berzikir, baca la haula wala quwwata illa billah. Lagi santai naik mobil atau naik motor, daripada bengong ya atau ngelamun, baca la haula wala quwwata illa billah. Termasuk perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Masya Allah ya. Dan di hadis yang lain Nabi juga ketika memberikan motivasi ya, ihris ala yang fa'uk wasta'in billah. Nah itu lihat, berusahalah mencari sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Berusaha, ikhtiar. Wala ta'jiz, jangan kau lemah, jangan kau putus asa, lemah, ya. Kemudian apa kata Nabi? Ingat, jangan lupa ini penting sekali, adalah wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah dalam segala usaha aktivitas ya yang engkau kerjakan, mau usaha ya, mau membuat sebuah proyek apapun ya, ingat, libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Ya, minta tolong kepadanya dan terus semangat untuk ya mencari hal yang memberikan manfaat kepada dunia maupun akhiratmu. Mungkin demikian yang bisa disampaikan teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.